2 hari berlalu dengan ketenangan yang rapuh. Masio pulang kerja lebih larut dari biasanya karena lembur. Pikirannya penuh dengan tagihan bulanan dan brosur panti jompo yang harganya selangit. Saat ia memarkir mobil di garasi, ia melihat sesuatu yang ganjil di lantai 2, kamar Gesta. Biasanya dari luar, ia bisa melihat cahaya lampu kamar anaknya yang hangat. Tapi malam ini, jendela itu hitam pekat. Bukan karena lampu mati, tapi karena sesuatu menutupi kacanya. Masio bergegas masuk. "Nani?" Rumah sepi. Nani sedang di kamar mandi. Masio langsung berlari naik ke kamar Gesta. Ia membuka pintu dan ternganga. Gesta sedang duduk di lantai mainan Lego, sementara di belakangnya, jendela kamar itu telah tertutup rapat oleh lakban hitam, berlapis-lapis. Lakban itu ditempel secara acak namun rapat, tidak menyisakan celah sedikit pun bagi cahaya untuk masuk atau bagi seseorang dari luar untuk mengintip ke dalam. Bau lem menyengat. Di sudut kamar, kakek Harun berdiri di atas bangku kecil yang goyah, masih memegang gulungan lakban. "Apa-apaan ini?" Masio meledak. Kakek Harun hampir terjatuh dari bangku karena kaget. Ia menoleh, wajahnya berkeringat. Ia turun dengan susah payah dan menunjuk jendela yang sudah hitam itu. "Tutup mata. Ayah merusak kamar anakku." Masio menyambar gulungan lakban dari tangan ayahnya dan melemparkannya ke sudut ruangan. Gesta mulai menangis karena teriakan ayahnya. "Mata merah." Kakek Harun bersikeras. Ia menunjuk ke arah pohon mangga besar di luar yang cabang-cabangnya menjulur dekat ke jendela kamar Gesta. "Lihat." Masio berjalan ke jendela, merobek paksa lakban-lakban itu dengan kasar. "Srit, srit." Suara lakban yang ditarik terdengar menyakitkan. "Biarin gelap," Masio membentak, tidak peduli pada rasionalitas. "Ayah bikin Gesta ketakutan. Ini bukan penjara, ini rumah." Setelah lakban terbuka, Masio menatap keluar. Gelap. Cabang pohon mangga bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan yang menari-nari. "Nggak ada apa-apa, ayah, cuma pohon." Masio mencengkram bahu ayahnya, mengguncangnya pelan. "Kenapa ayah jadi begini? Ayah dulu insinyur, ayah orang pintar. Kenapa sekarang ayah jadi gila?" Kakek Harun tidak menjawab, matanya basah. Ia tidak menangis karena dimarahi. Ia menangis karena putus asa. Mulutnya terkunci oleh afasia, membuatnya tidak bisa menjelaskan bahwa di antara rimbun daun mangga itu, setiap malam pukul 9 ada kilatan lensa binokular dan nyala api rokok yang mengawasi cucunya berganti baju. Malam itu, Masio memasang kunci gembok tambahan di pintu kamar kakek Harun. Dari luar. Jumat malam, Nani memutuskan untuk mencairkan suasana. Ada tetangga baru yang pindah ke rumah kosong di sebelah kiri mereka 2 minggu lalu. Namanya Pak Tio. Pria lajang usia 40-an, sopan, dan sering membantu menyapu jalanan kompleks. "Kita perlu suasana baru, Mas," kata Nani. "Sekalian ngenalin tetangga, biar nggak suntuk mikirin ayah terus." Pak Tio datang membawa sekotak martabak manis. Penampilannya rapi, kemeja flanel dikancingkan sampai atas, rambut disisir klimis. Senyumnya ramah, meski matanya sedikit terlalu tajam saat memandang sekeliling interior rumah Masio. "Wah, rumahnya nyaman sekali, Bu Nani. Mas Masio beruntung," puji Pak Tio. Mereka duduk di meja makan. Kakek Harun juga ada di sana, duduk diam di ujung meja. Nani bersisikan mengeluarkannya dari kamar agar tidak terlihat menelantarkan orang tua di depan tamu, meski hatinya was-was. Sepanjang makan malam, kakek Harun tidak menyentuh makanannya. Matanya terpaku pada Pak Tio, tatapan yang tidak berkedip. Tatapan seekor anjing tua yang mengenali bau predator. Pak Tio tampak tidak nyaman, tapi ia tetap bersenyum. "Kakek sehat?" tanyanya ramah. Kakek Harun menggeram rendah. "Maaf ya Pak Tio, Bapak memang sedang kurang sehat belakangan ini, faktor usia," kata Masio berburu-buru, merasa malu. "Tidak apa-apa, saya paham, saya juga dulu merawat ibu saya." Pak Tio tersenyum simpatik. Ia lalu menoleh pada Gesta yang duduk di sebelahnya. "Halo jagoan, kelas berapa?" "1 SD Om," jawab Gesta. "Wah, pinter. Om punya banyak koleksi mainan robot di rumah sebelah. Kapan-kapan main ya, nanti Om kasih lihat," sambil mengelus kepala Gesta. Tangannya turun perlahan ke bahu anak itu, meremasnya pelan. Saat tangan Pak Tio menyentuh leher Gesta, kakek Harun meledak. Tanpa peringatan, kakek Harun berdiri, menyambar mangkuk besar berisi sup ayam yang masih panas di tengah meja, dan melemparkannya sekuat tenaga ke wajah Pak Tio. "Ah!" Pak Tio menjerit. Kuah kuning panas menyiram wajah dan dada ke mejanya. Mangkuk bercecer berantakan di lantai. "Ayah!" Masio dan Nani berteriak bersamaan. Kakek Harun tidak berhenti. Ia menerjang ke depan, mencoba memukul Pak Tio dengan tangan kosong dan meraung, "Pergi, iblis!"
Pergi. Masio harus menahan tubuh ayahnya dengan sekuat tenaga, memitingnya ke belakang. Kakek Harun meronta seperti orang kesurupan. Ludahnya menceprat kemana-mana. Matanya merah menyala menatap Pak Tio. Pak Tio mendak mundur dengan wajah merah melepuh, memegangi matanya yang perih. Tapi di sela-sela kepanikan itu, saat Masio sibuk bergulat dengan ayahnya, tidak ada yang melihat ekspresi wajah Pak Tio yang berubah sesaat. Bukan ekspresi kaget atau takut, melainkan ekspresi dingin, penuh perhitungan, dan kebencian murni saat menatap si orang tua. Saya pulang dulu, kata Pak Tio bertata bata, kembali memasang masker korban. Pak Tio, ya ampun, kami minta maaf, saya antar ke dokter. Nani histeris. Tidak usah Bu, tidak usah, urus saja Bapak, tolak Pak Tio tepat, lalu bergegas keluar rumah. Di ruang makan yang kini berantakan, Masio melepaskan cengkramannya pada ayahnya. Kakek Harun jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Nani menatap Masio dengan air mata bercucuran. Ia tidak berteriak lagi. Suaranya pelan, tapi final. Cukup Mas, cukup. Malam ini juga, dia harus pergi. Atau aku dan Gesta yang pergi. Kakek diusir karena dianggap gila. Saat polisi datang, terungkap fakta mengerikan. Dia bukan berhalusinasi, pembunuhnya nyata, dan sekarang dia ada di atas plafon rumah. Sebelum merinding bareng, tekan subscribe dan like dulu. Absen hadir di kolom komentar kalau kalian siap dengar cerita ini. Yuk, kita mulai. Hujan turun miring malam itu, menghantam jendela kaca rumah Masio seperti kerikil yang dilemparkan tangan-tangan tak terlihat. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Rumah di pinggiran kota itu seharusnya senyap, tenggelam dalam lelap. Namun suara perang yang nyaring dari arah dapur merobek kesunyian. Masio tersentak bangun, napasnya tertahan di tenggorokan. Di sebelahnya, Nani menggeliat, bergumam pelan namun tidak terbangun. Dengan jantung berpacu, Masio turun dari ranjang, menyambar tongkat bisbol yang ia simpan di balik pintu kamar sejak maraknya berita perampokan di kompleks sebelah. Lantai keramik terasa dingin di telapak kakinya yang telanjang. Ia menuruni tangga dengan hati-hati, telinganya dipasang tajam. Tidak ada suara langkah kaki pencuri, hanya suara napas berat, terdengar seperti dengkuran kasar yang tertahan. Saat Masio mencapai ambang pintu dapur, ia menekan saklar lampu. Cahaya neon berkedip sekali, lalu menerangi pemandangan yang membuat darah Masio berdesir. Di tengah dapur, berdiri ayahnya, kakek Harun. Pria berusia 70 tahun itu mengenakan piyama lusuh yang salah satu kancingnya terlepas. Tubuhnya yang kurus gemetar hebat. Di kakinya, pecahan piring keramik berserakan. Namun bukan itu yang membuat Masio membeku. Di tangan kanan kakek Harun tergenggam sebuah pisau daging besar. "Ayah!" panggil Masio, suaranya bergetar antara takut dan marah. Kakek Harun tidak menoleh. Matanya yang keruh dan cekung terpaku lurus ke arah pintu belakang dapur. Pintu kaca geser yang mengarah ke halaman belakang yang gelap gulita. Mulutnya yang sedikit miring akibat stroke 3 tahun lalu bergerak-gerak, berusaha membentuk kata. "Ah, dah." Suara serak itu keluar, basah dan putus-putus. "Ah, dah." Masio melangkah maju, menyingkirkan rasa takutnya dengan amarah. "Ayah, letakkan pisaunya. Demi Tuhan, ini jam 2 pagi." Kakek Harun tidak bergeming. Ia justru mengangkat pisau itu lebih tinggi, mengarahkannya ke kaca pintu yang gelap. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di balik kaca itu. Masio menoleh cepat ke arah pintu. Gelap, hanya pantulan interior dapur dan bayangan mereka sendiri yang terlihat di kaca. Tidak ada siapa-siapa di halaman belakang, hanya hujan dan angin. "Nggak ada siapa-siapa, ayah," bentak Masio. Ia menyambar pergelangan tangan ayahnya yang kurus namun kaku. "Lepaskan!" Kakek Harun meronta. Tenaganya mengejutkan untuk ukuran orang tua yang sakit-sakitan. Matanya melotot, pupilnya membesar karena teror murni. "Jah, gah, jah, gah. Iya, aku yang jaga rumah ini. Ayah yang bikin bahaya." Masio memelintir tangan ayahnya hingga pisau itu berdenting jatuh ke lantai. Suara logam beradu keramik itu membangunkan Nani di lantai atas. Terdengar langkah kaki terburu-buru menuruni tangga. "Mas, ada apa?" Nani muncul dengan wajah pucat. Matanya melebar saat melihat pecahan piring dan pisau daging di lantai. "Ya Tuhan, Masio, dia pegang pisau lagi." Masio menyeret ayahnya menjauh dari pecahan beling, mendudukannya dengan kasar di kursi makan. Kakek Harun masih menoleh ke belakang, lehernya kaku, matanya tak mau lepas dari pintu kaca itu.
Dia berdiri di sini, Nan. Gelap-gelapan, pegang pisau. Napas Masio memburu. Kalau aku nggak bangun, entah apa yang dia lakukan. Ini sudah 3 kalinya minggu ini dia keluyuran malam-malam, bisik Nani, menatap mertuanya dengan ngeri. Mas, aku nggak sanggup lagi. Rasanya seperti memelihara bom waktu di rumah sendiri. Cahaya matahari pagi tidak mampu mengusir ketegangan sisa malam tadi. Suasana sarapan terasa kaku. Kakek Harun duduk di sudut, menyuap bubur dengan tangan gemetar, sementara Nani sibuk menyiapkan bekal Gesta. Gesta bocah 7 tahun yang aktif, turun dari lantai 2 dengan seragam sekolah yang baru separuh keterkancing. Bu, tanganku sakit, keluh Gesta sambil menyodorkan lengan kirinya. Nani meletakkan spatula dan memeriksa lengan anaknya. Jantungnya mencelos. Di lengan putih itu, tercetak jelas memar berwarna ungu kebiruan. Bentuknya spesifik, 4 titik kecil di satu sisi dan 1 titik besar di sisi lain. Bekas cengkraman tangan orang dewasa. Ini kenapa, Gesta? Tanya Nani. Suaranya meninggi. Siapa yang bikin ini? Gesta meringis saat Nani menyentuh memar itu. Kakek. Hening. Suara sendok kakek Harun yang beradu dengan mangkuk bubur berhenti. Masio yang sedang menyeruput kopi langsung meletakkannya dengan keras. Kakek, Gesta mengangguk. Polos. Kemarin sore pas Gesta main di halaman belakang, Gesta mau ambil bola di dekat pagar tanaman. Terus kakek lari. Kakek tarik tangan Gesta kenceng banget sampai Gesta jatuh. Kakek marah-marah, suaranya kayak orang kumur-kumur. Nani menatap suaminya dengan tatapan yang bisa membekukan air. Mas, Masio berangkat dari kursi, menghampiri ayahnya. Ayah, apakan Gesta? Kakek Harun mendongak, mulutnya belepotan bubur. Ia menatap Gesta dengan tatapan sedih, lalu mengangkat tangannya, membuat gerakan menarik di udara, lalu menunjuk keluar jendela, ke arah pagar tanaman di halaman belakang. Bah, yah, racau kakek. Bahaya apa? Bentak Nani. Halaman belakang itu dipagar tembok keliling, nggak ada bahaya di sana kecuali ayah sendiri. Nani, sabar. Masio mencoba menengahi, meski hatinya sendiri panas melihat memar di tangan anaknya. Sabar gimana? Lihat ini, Mas. Perfect. Nani memperlihatkan lengan Gesta lagi. Ini bukan sentuhan sayang, ini cengkraman kasar. Tulang Gesta bisa retak. Dokter bilang penderita demensia bisa jadi agresif tanpa sadar. Hari ini tangan Gesta, besok apa? Dia dorong Gesta dari tangga. Kakek Harun menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat. Ia berusaha berdiri, kakinya menyeret, ingin mendekati Gesta. Jangan dekat-dekat, teriak Nani refleks, menarik Gesta ke belakang tubuhnya. Langkah kakek Harun terhenti, wajah tuanya menyiratkan kepedihan yang dalam, seolah ia baru saja ditampar oleh kenyataan bahwa ia kini dianggap monster di rumah anaknya. Ia menunjuk lagi ke arah luar, matanya memohon agar Masio melihat, agar Masio memeriksa. Tapi Masio sudah terlalu lelah, lelah dengan popok dewasa yang harus diganti, lelah dengan racauan tengah malam, dan kini lelah melihat anaknya disakiti. Ayah, masuk kamar, perintah Masio dingin. Jangan keluar sampai aku suruh. Kakek Harun terdiam. Ia menatap Gesta sekali lagi, bukan tatapan jahat, melainkan tatapan waspada seorang penjaga yang senjatanya telah dilucuti. Dengan langkah terseok, ia kembali masuk ke kamar sempit di lantai bawah yang disediakan untuknya. Siang itu, Nani menelpon ibunya menangis. Aku nggak sanggup lagi, Bu. Rasanya seperti memelihara bom waktu di rumah sendiri. Keputusan itu terasa seperti vonis mati, tapi logika Masio membenarkannya. Ayahnya telah menjadi ancaman fisik. Menyerang tetangga adalah batas yang tak bisa ditoleransi. Masio menelpon sana-sini. Panti jompo yang bagus menolak menerima pasien mendadak di malam hari, apalagi dengan riwayat agresif. Satu-satunya pilihan adalah sebuah panti sosial milik yayasan kecil di pinggiran kabupaten, sekitar 2 jam perjalanan dari rumah. Tempat itu kumuh dan kekurangan staf, tapi mereka mau menerima siapa saja asalkan dibayar tunai di muka. Masio mengemasi barang-barang ayahnya ke dalam 1 tas koper tua, baju ganti, obat-obatan, dan foto almarhumah ibu. Tidak ada perlawanan dari kakek Harun saat Masio menuntunnya ke mobil. Tenaganya seolah sudah habis terkuras di meja makan tadi. Hujan kembali turun saat Masio memasukkan koper ke bagasi. Nani dan Gesta berdiri di ambang pintu. Nani memalingkan wajah, tak tega melihat mertuanya diusir seperti kucing kurap. Tapi rasa takut akan keselamatan Gesta menguatkan hatinya. Dah kakek, cicit Gesta pelan. Kakek Harun tidak menjawab. Ia sudah duduk di kursi penumpang depan.
Saat Masio menyalakan mesin dan mobil mulai bergerak mundur, kakek Harun melakukan satu hal terakhir. Ia tidak menatap Masio, ia tidak menatap jalanan. Ia memutar tubuhnya sebisanya, menempelkan wajah dan telapak tangannya ke kaca jendela mobil. Matanya terpaku ke lantai 2 rumah, ke jendela kamar Gesta yang kini gelap tanpa lakban. Mulutnya komat kamit membentuk satu kata berulang-ulang yang tidak bisa didengar Masio karena deru hujan dan radio mobil yang sengaja dikeraskan untuk membunuh sepi. Kunci, kunci, kunci. Masio menginjak gas, membawa mobil menembus malam, meninggalkan rumah yang kini berdiri megah namun telanjang tanpa penjaganya. Di perjalanan, kakek Harun akhirnya berhenti menoleh ke belakang. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang selalu ia bawa di saku piyamanya. Dengan tangan gemetar di jalan yang bergelumbang, ia mencoret-coret halaman terakhir dengan pena yang tintanya hampir habis. Masio melirik sekilas. "Nggak usah gambar-gambar lagi ya, tidur aja, perjalanan jauh." Masio tidak tahu bahwa itu bukan gambar sembarangan. Itu adalah denah. Denah jebakan dan titik lemah rumah yang selama ini ditambal sulam oleh kakek Harun. 2 jam kemudian, Masio meninggalkan ayahnya di sebuah kamar asrama yang berbau apek, diurus oleh perawat malam yang tampak mengantuk dan tidak peduli. "Maafin Masio ya, ini demi kebaikan kita semua," bisik Masio sebelum pergi. Kakek Harun duduk di tepi ranjang besi yang dingin. Saat suara mobil Masio menjauh, tatapan kosong kakek berubah. Fokusnya kembali tajam. Ia menatap pintu gerbang panti yang tidak terkunci rapat. Dia tahu dia tidak bisa tinggal di sini. Musuh ada di rumah anaknya. Dan sekarang, benteng pertahanan terakhir sudah runtuh. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, kakek Harun berdiri, mengencangkan tali celananya. Dia harus pulang, meski harus merangkak sekalipun. Rumah itu akhirnya sunyi. Tidak ada lagi suara seretan sandal karet di lantai tengah malam. Tidak ada lagi suara batuk kering yang menggema dari kamar tamu. Tidak ada lagi bau minyak angin dan aroma apek khas orang tua yang selama ini mengganggu hidung Nani. Malam pertama setelah Masio pulang dari panti sosial, Nani merasa lega. Ia merasa seperti baru saja mengeluarkan duri yang menancap di telapak kakinya selama berbulan-bulan. "Sudah tidur, Gesta?" tanya Masio saat masuk ke kamar tidur utama. Wajahnya lelah, matanya merah karena menyetir 4 jam bolak-balik. Nani mengangguk, sedang melipat selimut. "Sudah?" Dia sempat tanya kakek kemana. "Aku bilang kakek liburan." Masio menghela napas panjang, duduk di tepi ranjang. "Bapak pengurus panti bilang ayah langsung masuk kamar. Nggak ngamuk. Mungkin memang tempatnya di sana. Ada teman sebayanya." "Kamu melakukan hal yang benar, Mas. Demi Gesta. Kita nggak bisa ambil risiko setelah kejadian sup panas itu. Bayangkan kalau itu air keras atau pisau." Masio mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun saat ia mematikan lampu dan berbaring, matanya sulit terpejam. Ketiadaan suara di rumah itu justru terasa mencekik. Biasanya Masio akan terbangun 2 kali semalam untuk mengecek apakah ayahnya berkeliaran. Kebiasaan waspada itu masih tertanam di otaknya. Pukul 2 pagi Masio tersentak bangun karena suara angin yang membanting daun jendela di lantai bawah. Refleks, ia hendak bangun dan berteriak, "Ayah, tidur!" Tapi kemudian ia ingat, ayahnya tidak ada. Kamar bawah kosong. Masio turun untuk memeriksa jendela yang terbanting itu. Jendela ruang tamu. Kuncinya terbuka. "Aneh," pikir Masio. "Perasaan tadi sudah kukunci." Ia menutup jendela itu dan menguncinya kembali. Saat berbalik, ia melihat pintu belakang dapur. Pintu yang kemarin ditatap kakek dengan pisau di tangan. Pintu itu bersih. Tidak ada paku-paku jelek yang biasanya dipasang kakek secara diam-diam. Tidak ada tumpukan kursi yang menghalangi jalan. Rumah ini normal, rumah ini bersih. Namun entah kenapa, bulu kuduk Masio merimang. Tanpa gangguan kakek, rumah ini terasa telanjang. Masio merasa seperti ada 1000-an mata yang menatap dari kegelapan halaman belakang yang luas. Ia mengeleng-elengkan kepala, menepis paranoia itu, dan kembali tidur dengan perasaan tidak nyaman yang mengganjal di ulu hati. Kenyamanan semu itu pecah tepat pukul 5:30 pagi. Bukan oleh kokok ayam atau alarm ponsel, melainkan oleh suara yang paling ditakuti setiap warga perumahan. Raungan sirine dan kedipan lampu strobo biru yang menyapu dinding kamar tidur mereka. Nani melompat bangun, jantungnya berdegup kencang. "Mas, ada apa? Kebakaran?" Masio menyibahkan tirai jendela kamar lantai 2. Di depan pagar rumah mereka, 2 mobil patroli polisi parkir melintang. Lampu rotarinya berputar-putar menyilaukan.
Polisi? Bisik Masio bingung. Pikiran pertamanya langsung tertuju pada ayahnya. Jangan-jangan ayah kabur. Jangan-jangan ayah bikin masalah di panti. Mereka bergegas turun. Masio membuka pintu depan dengan tangan gemetar. 3 orang polisi berdiri di teras. Salah satunya, seorang pria paruhbaya dengan pangkat inspektur di pundaknya, melepas topi saat melihat Masio keluar. Wajah polisi itu keras, namun matanya menyiratkan rasa prihatin yang mendalam. "Selamat pagi. Apakah benar ini kediaman Bapak Masio, putra dari Bapak Harun Ar-Rasyid?" tanya inspektur itu. Benar Pak, saya Masio," jawab Masio terbata. "Ayah saya kenapa? Dia kabur dari panti. Saya bisa ganti ruginya kalau dia merusak sesuatu." Inspektur itu terdiam sejenak, menatap Masio lekat-lekat, lalu menghela napas. "Bapak Masio, mohon maaf, kami datang membawa kabar duka." Dunia Masio seakan berhenti berputar. Bapak Harun ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 3 pagi tadi, di pinggir jalan raya provinsi, kilometer 40. Nani menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Lutut Masio lemas. Ia harus berpegangan pada kusen pintu depan agar tidak ambruk. Meninggal? Masio merasa lidahnya keluh. "Tapi, saya baru antar dia semalam. Jaraknya 60 km dari sini." "Beliau berjalan kaki, Pak," lanjut inspektur itu dengan nada datar namun menohok. "Menurut laporan forensik sementara, penyebab kematiannya adalah gagal jantung akibat kelelahan ekstrim dan hipotermia. Kakinya hancur karena berjalan tanpa alas kaki sejauh 15 km dari panti sosial menuju arah kota ini." Air mata menetes di pipi Masio tanpa bisa ditahan. Bayangan ayahnya yang tua dan sakit berjalan terseok-seok di tengah hujan badai, sendirian di jalan aspal yang gelap demi kembali ke rumah yang telah membuangnya. "Kenapa?" suara Masio pecah. "Kenapa dia nekat pulang? Kami baru saja mengantarnya." Inspektur itu melangkah maju, menyerahkan sebuah kantong plastik bening berisi barang bukti. "Itu yang membuat kami datang ke sini sepagi ini, Pak Masio. Pak Harun tidak langsung meninggal di jalan. Sebelum kolaps, beliau sempat mencapai pos polisi sektor selatan. Dia tidak bisa bicara, tapi beliau memaksa petugas jaga untuk melihat ini." Inspektur menunjuk kantong plastik itu. "Beliau tidak pulang karena rindu. Beliau pulang karena ingin melapor." Masio dan Nani duduk di ruang tamu dengan wajah sembab. Gesta masih tidur di atas, tidak tahu bahwa kakeknya sudah tiada. Di atas meja, tergeletak kantong plastik barang bukti itu. Inspektur Aryo, nama polisi itu, duduk di hadapan mereka, membuka buku catatan kecilnya. Petugas jaga bilang, Pak Harun datang dengan napas tersengal. Dia menggebrak meja, menunjuk-nunjuk arah perumahan ini, lalu menyerahkan barang-barang ini sebelum akhirnya jatuh pingsan dan tidak tertolong saat ambulans datang. Jelas Inspektur Aryo. "Apa isinya?" tanya Nani lirih. Ia merasa bersalah, tapi rasa penasaran dan takut mulai merayat naik. Inspektur Aryo mengenakan sarung tangan lateks, lalu mengeluarkan isi kantong itu satu persatu. Benda pertama adalah sebuah pisau dapur. Masio mengenali pisau itu. Itu pisau yang dipegang ayahnya di bab 1. Masio mengira pisau itu sudah disimpan di laci, tapi rupanya kakek berhasil mengambilnya kembali dan menyembunyikannya di dalam koper sebelum dibawa ke panti. "Kenapa ayah bawa pisau?" bisik Masio ngeri. "Tunggu Pak," potong Inspektur Aryo. Ia mengeluarkan benda kedua. Sebuah kamera digital saku tua yang layarnya sudah retak. Kamera rongsokan yang dulu sering dimainkan Gesta dan dianggap rusak. "Kami sudah memeriksa kartu memori di dalamnya," kata Inspektur Aryo. "Dan kami menemukan alasan kenapa Pak Harun begitu agresif beberapa hari terakhir." Inspektur Aryo mengeluarkan beberapa lembar foto hasil printer thermal dari saku seragamnya dan meletakkannya di meja. Masio mengambil foto pertama. Gambarnya buram, diambil dari balik jendela kamar yang berteralis. Di foto itu, terlihat halaman belakang rumah mereka di malam hari. Ada bayangan gelap di dekat pagar tanaman. Foto kedua lebih jelas, diambil dengan fitur zoom maksimal meski pecah-pecah. Terlihat sosok seseorang sedang berdiri di atas dahan pohon mangga, pohon yang berada tepat di depan jendela kamar Gesta. Sosok itu memegang sesuatu. Teropong. Masio merasa mual. Foto ketiga adalah yang paling mengerikan. Foto itu diambil dari celah ventilasi kamar mandi. Terlihat seseorang sedang mencoba mencongkel jendela kamar mandi dari luar. Wajahnya tertutup masker, tapi postur tubuhnya terkangkap kamera. Ini
Ini diambil kapan? Tanya Nani gemetar. Berdasarkan timestamp digitalnya, foto-foto ini diambil berturut-turut selama 1 minggu terakhir. Kebanyakan diambil antara jam 1 sampai jam 3 pagi, jawab Inspektur Aryo. Jadi ayah Anda tidak tidur, Pak Masio. Beliau berpatroli. Masio teringat teriakan ayahnya. Ada! Jaga! Ayahnya bukan berhalusinasi. Ayahnya melihat apa yang tidak dilihat Masio. Jadi, orang di pohon itu, dia mengintai anak saya. Bukan cuma mengintai, Inspektur Aryo mengeluarkan benda terakhir. Sebuah sobekan kain flanel kotak-kotak berwarna merah dan biru. Ada bercak darah kering di ujungnya. Nani membelalak. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Kemeja flanel, desis Nani. Masio menoleh cepat ke istrinya. Kenapa, Nan? Pak Tio, suara Nani hampir tak terdengar. Pak Tio pakai kemeja flanel kotak-kotak waktu makan malam kemarin, waktu ayah nyiram dia pakai sup. Suasana ruang tamu berubah menjadi horor murni. Inspektur Aryo menegakkan punggungnya. Tatapannya menajam. Pak Tio, maksud ibu tetangga baru di sebelah? Iya, jawab Masio cepat. Adrenalin mulai membanjiri tubuhnya. Namanya Tio, baru pindah 2 minggu lalu. Kemarin malam dia datang, dan ayah saya menyerangnya. Kami pikir ayah gila karena menyerang tamu. Inspektur Aryo segera mengambil radio panggil di bahunya. Pusat, tolong cek data kependudukan penghuni baru di alamat Jalan Merpati Blok C4. Nama alias Tio, segera. Sambil menunggu konfirmasi, Inspektur Aryo kembali menunjuk pisau dapur di meja. Tentang pisau ini, katanya serius. Laboratorium kami menemukan 2 sidik jari di sana. 1 milik Pak Harun di gagang, dan 1 lagi ada di bilah pisau, bekas telapak tangan yang mencoba menahan atau menangkis pisau itu. Masio teringat kejadian malam itu. Ayahnya memegang pisau, menunjuk pintu kaca. Masio pikir ayahnya memegang pisau untuk mengancam hantu. Ternyata tidak. Ayahnya memegang pisau karena baru saja bertarung. Seseorang telah masuk ke dapur malam itu. Seseorang yang ditahan oleh Pak Harun di pintu kaca mungkin sempat memegang bilah pisau itu sebelum kabur ke kegelapan. Sidik jari di bilah pisau itu sudah kami cocokkan dengan database. Suara radio Inspektur Aryo berbunyi kresek-kresek. Lapor Nandan, data masuk. Sidik jari cocok dengan DPO kasus 338 dan penculikan anak tahun 2022. Nama asli Septian Hadi, residivis. Suara dari radio itu terdengar jelas di ruang tamu yang sunyi. Nani menjerit tertahan, menutup mulutnya. Masio merasa kakinya goyah. Septian Hadi, ulang Inspektur Aryo dingin. Pelaku pedofilia dan pembunuhan yang kabur dari lapas 2 bulan lalu. Modusnya selalu sama, menyewa rumah di sebelah target, berpura-pura ramah, membaur dengan keluarga korban. Masio merasa dunianya runtuh. Dia baru saja mengusir satu-satunya orang yang tahu bahaya ini. Dia mengusir pelindung mereka dan membiarkan predator itu tetap tinggal di sebelah rumah. Dia memegang bahu Gesta kemarin. Nani menangis histeris. Dia mau kasih Gesta permen dan ayah melempar sup. Pak Harun tahu, orang demensia seringkali kehilangan kemampuan komunikasi verbal, tapi insting dan memori visual mereka kadang justru menajam. Dia mungkin pernah melihat wajah orang ini di berita, atau dia melihat perilaku orang ini saat mengintai Gesta. Masio teringat lakban di jendela kamar Gesta. Tutup mata. Ayahnya bukan sedang merusak kamar, dia sedang memblokir pandangan si predator dari pohon mangga. Masio teringat memar di lengan Gesta. Gesta bilang ditarik menjauh dari pagar tanaman. Di balik pagar itu, pasti ada Pak Tio yang sedang menunggu. Rasa bersalah menghantam Masio lebih keras dari pukulan fisik manapun. Dia telah membunuh ayahnya. Secara tidak langsung, ketidaktahuannya dan ketidaksabarannya lah yang membunuh Harun. Di mana dia sekarang? Di mana bajingan itu? Tanya Masio dengan suara parau penuh amarah. Di mana bangsit itu? Anggota saya sudah bergerak mengepung rumah sebelah, kata Inspektur Aryo, mencabut pistol dari sarungnya. Babak dan ibu tetap di sini, kunci pintu. Masio tidak bisa hanya diam. Saat Inspektur Aryo dan 2 anak buahnya berlari keluar menuju rumah sebelah, Masio mengintip dari jendela. Rumah Pak Tio tampak sepi, gordennya tertutup rapat. Polisi mendobrak pintu depan. Polisi, jangan bergerak! Hening. Beberapa menit kemudian, Inspektur Aryo kembali keluar dengan wajah tegang. Ia memberi kode pada anggotanya untuk menyebar.
Ia kembali ke rumah Masio. Rumahnya kosong, Pak. Barang-barangnya masih ada, tapi orangnya tidak ada. Sepertinya dia sudah curiga sejak insiden sup panas itu, atau dia melihat kedatangan kami tadi. Dia kabur, Pak, tanya Nani ketakutan. Kami akan melakukan penyisiran radius 5 km. Kami juga akan menempatkan 1 petugas di depan rumah Bapak, janji Inspektur Aryo. Tapi untuk keamanan, sebaiknya Bapak cek seluruh akses masuk rumah ini. Pastikan tidak ada celah. Masio mengangguk kaku. Setelah polisi keluar untuk berpatroli, Masio seperti orang gila. Dia berlari mengecek setiap jendela dan pintu. Dia melakukan apa yang dulu lakukan ayahnya, memastikan keamanan secara obsesif. Saat dia sampai di pintu belakang dapur, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas. Pintu itu terkunci, tapi di bagian bawahnya, di dekat lantai, ada bekas congkelan baru. Kayunya serpih. Ini bukan bekas lama, ini baru terjadi semalam, saat Masio tidur nyenyak karena merasa aman tanpa gangguan kaket. Seseorang mencoba masuk semalam, dan hampir berhasil. Masio mundur selangkah, menatap sekeliling dapurnya yang modern dan bersih. Tiba-tiba, dia merindukan paku-paku jelek dan balok kayu palang pintu yang dipasang ayahnya. Benda-benda itu bukan sampah, itu benteng. Mas, panggil Nani dari ruang tengah. Gesta bangun, dia bilang ada yang aneh. Masio berlari ke ruang tengah. Gesta berdiri di sana sambil ngucek mata, memegang boneka beruangnya. Kenapa tah? Tanya Masio, menyamakan tinggi dengan anaknya. Semalam Gesta dengar suara lagi, kata Gesta polos. Suara apa? Angin. Gesta menggeleng. Bukan, suara napas, kayak orang ngorok. Jantung Masio berdetak kencang. Di mana? Di luar jendela. Gesta menunjuk ke atas, ke langit-langit ruang tengah yang terbuat dari gipsum. Di atas, di lubang tikus. Masio dan Nani mendongak bersamaan menatap plafon rumah mereka. Rumah tipe klaster ini memiliki akses manhole, lubang kontrol, ke area rangka atap di lorong dekat kamar mandi. Masio ingat, pada hari sore itu, Pak Tio sempat bertanya basa-basi. Mas, atap rumah Tita ini nyambung nggak ya antar tetangga? Soalnya atap saya bocor. Dan Masio dengan bodohnya menjawab, iya Pak, plafonnya nyambung sepanjang blok ini, cuma dipisah tembok api sepinggang saja. Wajah Masio mempucat. Pak Tio tidak kabur keluar kota. Pak Tio tidak lari ke hutan. Polisi memeriksa rumah sebelah dan menemukannya kosong, karena Pak Tio sudah tidak ada di rumah sebelah. Dia sudah pindah. Dia ada di atas mereka. Bunyi kretek pelan terdengar dari arah plafon, seolah merespon kesadaran Masio. Debu halus gipsum jatuh ke lantai. Kakek Harun telah meninggal di jalanan berusaha memberitahu mereka. Kakek Harun mencoba keluar untuk mengambil sesuatu, taku untuk mengancam orang jahat yang mengintai. Kakek Harun coba pulang untuk menjaga satu-satunya titik lemah yang belum sempat dia paku, pintu akses ke loteng. Nan, bisik Masio, matanya terpaku ke langit-langit yang kini tampak seperti peti kematian. Ambil kunci mobil, bawa Gesta keluar, sekarang. Mas, dia ada di atas, teriak Masio. Tepat saat itu, manhole di lorong terbuka. Waktu seakan melambat saat penutup lubang kontrol manhole di langit-langit lorong itu bergeser. Debu gipsum jatuh seperti salju kelabu, diikuti oleh sepasang kaki bersepatu bot kotor yang menggantung turun. Lari ke kamar, sekarang! Masio berteriak, suaranya pecah menembus ketegangan. Nani menyambar Gesta, menyeretnya mundur. Namun sebelum mereka sempat mencapai pintu depan, seluruh lampu di rumah itu mati total. Klik. Zzz. Kegelapan menyergap seketika, pekat dan menyesakan. Hanya kilatan petir dari jendela luar yang memberi penerangan sekilas, seperti lampu strobo dalam film horor. Dalam satu kilatan itu, Masio melihat sosok itu sudah mendarat di lantai. Tubuhnya tinggi tegap, mengenakan jas hujan hitam yang basah kuyup. Wajahnya tertutup bayangan, tapi kilau pisau di tangannya memantulkan cahaya kilat. Itu Pak Tio, atau lebih tepatnya, Septian Hadi. Masio, suara itu terdengar tenang, terlalu tenang untuk situasi segenting ini. Nadanya akrab, seolah menyapa tetangga saat membuang sampah pagi hari. Kakek tua itu berisik sekali ya. Tapi kamu lebih bodoh dari dia. Masio tidak menjawab. Ia melempar vas bunga keramik di meja konsul ke arah suara itu. Prang! Bunyi pecah itu memberi mereka waktu sepersekian detik. Masio mendorong Nani dan Gesta ke koridor belakang.
Ke kamar ayah, cepat! Perintah Masio. Kenapa kamar ayah? Karena itu satu-satunya ruangan yang pintunya terbuat dari kayu jati tua yang solid, bukan pintu pabrikan murah seperti kamar lainnya. Kakek Harun bersikeras memasang pintu bekas itu setahun lalu, meski Masio protes karena estetikanya jelek. Mereka berhamburan masuk ke kamar sempit di lantai bawah itu. Masio membanting pintu, memutar kunci, dan menahan nafas. Di luar pintu, terdengar langkah kaki berat mendekat, lambat, santai, suara sol sepatu bot yang beradu dengan lantai keramik basah. Tap, tap, tap. Lalu sebuah hantaman keras di pintu. Boom! Gesta menjerit, membenamkan wajahnya ke perut Nani. Buka tetangga, kalian mengurung diri di kamar tikus ini. Tidak ada jalan keluar loh, jendelanya ada teralis kan? Masio sendiri yang bilang teralisnya baru dipasang bulan lalu. Masio gemetar, ia menahan pintu dengan tubuhnya, meski tahu kunci itu tidak akan bertahan selamanya. Ia baru sadar, rumah yang ia renovasi agar aman dan indah ini kini telah menjadi peti mati mereka sendiri. Teralis besi di jendela yang ia pasang untuk mencegah maling, sekarang mencegah mereka kabur dari pembunuh. Di dalam kamar yang gelap itu, Nani menyalakan senter dari ponselnya dengan tangan gemetar. Cahaya putih pucat menyapu ruangan bekas mertuanya. Kamar itu sederhana. Kasur busa, lemari plastik, dan bau minyak urut yang masih tertinggal samar. Dulu Masio membenci bau ini. Sekarang bau ini membuatnya ingin menangis. Mas, polisi di depan, Nan. Kenapa dia nggak masuk? Bisik Nani, air matanya meleleh. Hujan deras, Nan. Petir dan Tio memutus listrik. Polisi itu mungkin mengira kita tidur karena lampu mati. Atau Tio sudah membereskannya sebelum masuk lewat atap. Masio menjauh dari pintu, mencari sesuatu untuk mengganjal. Ia menarik lemari plastik, tapi terlalu ringan. Kita butuh senjata, desis Masio. Ia membuka lemari pakaian ayahnya, berharap menemukan tongkat bisbol atau apapun. Kosong. Masio sendiri yang membuang barang-barang sampah ayahnya kemarin malam sebelum mengantarnya ke panti. Bodoh, bodoh, bodoh. Masio memaki dirinya sendiri. Ia membuang tumpukan koran, kaleng-kaleng bekas, dan kayu-kayu tak berguna yang dikumpulkan ayahnya. Ia pikir itu gejala hoarding atau penimbunan akibat demensia. Padahal itu mungkin bahan baku pertahanan. Pah, Gesta tiba-tiba bersuara. Anak itu melepaskan pelukannya dari ibunya. Gesta, jangan, sini. Nani mencoba menariknya. Kakek simpan pedang naga di sini, kata Gesta polos. Ia merangkak ke kolong tempat tidur yang penuh debu. Masio menyoroti senter ponselnya ke bawah randa. Di sana, di bagian paling sudut yang menempel ke tembok itu, ada sesuatu yang dilakban menempel pada rangka tempat tidur. Bukan pedang naga tentu saja. Itu adalah sebatang linggis besi berkarat yang ujungnya sudah diasah tajam dan sebuah palu godam. Masio menarik benda-benda itu keluar. Berat, dingin. Kakek bilang kalau monster mata merah datang, Gesta harus ambil ini kasih ke ayah. Cicit Gesta. Masio melihat linggis di tangannya. Ayahnya, dengan tubuh rentanya, menyimpan senjata seberat ini di bawah kasur. Ayahnya tahu suatu hari ini akan terjadi. Ayahnya tahu fisiknya tak akan mampu melawan Tio. Jadi dia menyiapkan senjata ini untuk Masio. Masio mencengkeram linggis itu erat-erat. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi amarah yang membakar. Di luar pintu, suara Pak Tio kembali terdengar. Kali ini tidak mengetuk, tapi menggerindah. Suara logam menggerudung kayu. Dia sedang mencoba mencongkel engsel pintu. Dia mau masuk, bisik Nani panik. Masio melihat sekeliling kamar dengan perspektif baru. Ia mencoba berpikir seperti ayahnya. Apalagi yang ditinggalkan ayah? Ia menyorotkan senter ke dinding. Ada coretan-coretan kapur di balik pintu lemari yang terbuka. Masio mendekat. Itu bukan coretan acak orang pikun. Itu adalah denah rumah. Gambar denah itu kasar, tapi detail. Ada tanda X besar di beberapa titik. Tangga, jendela dapur, dan lorong atas. Di samping gambar tangga, ada tulisan cakar ayam yang sulit dibaca. Pijakan 3 dan 4, longgar. Masio tertegun. Ia ingat, minggu lalu ia marah besar karena kakek Harun terlihat sedang memukul-mukul anak tangga kayu dengan palu. Masio pikir ayahnya merusak tangga. Ternyata,
Ayahnya sedang melonggarkan paku penyangganya. Kakek membuat jebakan. Nan, Masio berbisik cepat. Otaknya berputar. Kita nggak bisa bertahan di kamar ini selamanya. Pintu ini bakal jebol. Kita harus memancing dia ke tangga. Kamu gila, Mas. Di luar gelap, Mas. Justru itu, kita tahu rumah ini. Dia juga tahu, tapi dia tidak tahu apa yang disiapkan ayah, kata Masio tegas. Ia menatap Gesta. Gesta, ingat main petak umpet sama kakek? Ingat tempat persembunyian rahasia di lemari dinding bawah tangga? Gesta mengangguk. Markas kakek. Dengar ayah. Begitu ayah buka pintu dan serang om jahat itu, ibu sama Gesta lari ke lemari bawah tangga. Kunci dari dalam. Jangan keluar sampai ayah ketuk 3 kali. Paham? Nani menggeleng, menangis. Mas, jangan. Ini satu-satunya cara. Dia bawa pisau, Nan. Kalau dia berhasil mendobrak masuk ke sini, kita habis di ruang sempit ini. Kita butuh ruang gerak. Suara congkelan di pintu makin keras. Krak! Salah satu engsel pintu mulai lepas. Ujung linggis milik Tio terlihat menyembul masuk. Masio mematikan senter ponselnya. Gelap total kembali menguasai ruangan. Ia menggenggam linggis warisan ayahnya dengan kedua tangan. Siap, bisik Masio. Ia tidak menunggu Tio mendobrak. Masio yang mengambil inisiatif. Dengan teriakan perang yang menumpahkan segala penyesalan dan rasa bersalahnya, Masio menendang pintu kamar itu sekuat tenaga dari dalam saat Tio sedang mencongkelnya. Brak! Pintu terbuka menghantam balik si penyerang. Terdengar suara buk dan umpatan kasar dari balik pintu. Lari! Teriak Masio. Nani menarik Gesta, berlari merunduk melewati koridor menuju ruang tengah. Masio tidak lari. Ia mengayunkan linggisnya ke arah bayangan hitam yang terhuyung mundur. Terang! Linggis Masio beradu dengan pisau besar milik Tio. Percikan api kecil terlihat. Tangan Masio terasa kebas karena benturan itu. Tenaga Tio jauh lebih besar dari dugaannya. Lumayan. Geram Tio dari kegelapan. Ia menerjang maju. Masio mundur, tersandung karpet. Pisau Tio menyayat lengan kiri Masio. Perih menyengat, tapi adrenalin menutupi rasa sakitnya. Masio berlari mundur ke arah ruang tamu, memancing Tio menjauh dari tempat persembunyian Nani dan Gesta. Mau main kejar-kejaran? Tawa Tio terdengar menggema. Suara itu berpindah-pindah, memantul di dinding. Masio bersembunyi di balik sofa. Napasnya memburu. Darah hangat mengalir di lengannya. Ia mencoba mengingat denah kapur di lemari tadi. Jebakan di tangga. Tapi bagaimana cara memancingnya naik ke atas? Kamu tahu, Masio? Suara Tio terdengar dari arah dapur. Dia tidak mengejar buru-buru. Dia menikmati ini. Ayahmu itu keras kepala. Malam itu, saat aku mengintip anakmu ganti baju, kakek tua itu melempar pot bunga ke kepalaku dari jendela atas. Tepat sasaran. Masio mengeratkan jahangnya. Aku kesal sekali. Lanjut Tio santai. Makanya, aku senang waktu kamu mengusirnya. Kamu mempermudah kerjaku. Kamu membuka pintu lebar-lebar untukku. Kata-kata itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Rasa bersalah Masio berubah menjadi fokus yang tajam. Sini kau bajingan, teriak Masio memukul linggrisnya ke lantai keramik untuk memberi sinyal posisi. Ia berdiri, lalu berlari menuju tangga menuju lantai 2. Nah, begitu dong, gumam Tio. Langkah kaki berat mengejar Masio. Cepat, sangat cepat. Masio melompati anak tangga pertama dan kedua, lalu mendarat di bordes. Ia ingat pesan di dinding lemari. Pijakan 3 dan 4. Longgar. Masio melangkahi anak tangga ketiga dan keempat dengan hati-hati namun cepat. Naik ke lantai atas. Ia berdiri di ujung tangga atas, menyalakan senter ponselnya, dan menyorotkannya tepat ke wajah Tio yang sedang berlari naik di bawah. Cahaya itu menyilaukan Tio sejenak. Ayo naik, tantang Masio. Tio menyeringi, menampilkan gigi-giginya yang kuning. Ia melangkah naik. Matanya terpaku pada Masio, mengabaikan kakinya. 1 langkah, 2 langkah. Di langkah ketiga, berat tubuh Tio menekan papan kayu anak tangga itu. Krak! Kayu yang pakunya sudah dicabut separuh oleh kakek Harun itu tidak kuat menahan beban pria dewasa yang berlari. Papan itu patah seketika. Kaki kanan Tio terperosok masuk ke dalam lubang tangga sampai sebatas paha. Ah! Jerit Tio. Momentum larinya membuatnya terjerembab ke depan, dagunya menghantam anak tangga beton di atasnya dengan bunyi klotak yang mengerikan. Pisau di tangannya terlepas, jatuh berdenting ke lantai bawah.
Masio tidak membuang kesempatan. Ini adalah momen yang disiapkan ayahnya. Saat Tio mengerang kesakitan, berusaha menarik kakinya yang terjepit di antara rangka kayu yang patah dan tajam, Masio melompat turun dari lantai atas. Ia tidak memukul. Ia menindih tubuh Tio, menahan leher pria itu dengan gagang linggis. "Ini untuk anakku." Masio menekan linggis itu ke tenggorokan Tio. Tio meronta, tangannya memukul-mukul wajah Masio. Tenaganya masih kuat meski kakinya terjepit. Ia mencakar mata Masio. Masio berteriak, pandangannya kabur, cengkramannya melemah. Tio berhasil membebaskan satu tangannya dan meninju rahang Masio. Masio terpelanting ke belakang, kepalanya membentur dinding, pusing hebat menyerangnya. Tio mencoba bangun, menarik kakinya dengan paksa. Darah mengucur dari betisnya yang robek terkena serpihan kayu. Matanya nyalang, penuh nafsu membunuh. Dia bukan lagi tetangga ramah, dia adalah binatang buas yang terluka. Ia meraba-raba pinggangnya, mengeluarkan pisau lipat cadangan. "Mati kau," desis Tio, menyeret kakinya mendekati Masio yang masih sempoyongan. Masio meraba-raba lantai, mencari linggisnya yang terlepas. Tidak ada. Tio mengangkat pisaunya. Buh! Sebuah hantaman keras terdengar. Tio terdiam, matanya melotot. Tubuhnya kaku sejenak, lalu ambruk ke samping seperti karung beras. Di belakangnya, berdiri Nani. Kedua tangannya memegang tabung pemadam kebakaran kecil berwarna merah, benda yang dipaksa beli oleh kakek Harun dari sales keliling 6 bulan lalu, yang selama ini hanya jadi ganjalan pintu gudang bawah tangga. Nani memukulkan tabung itu sekali lagi ke kepala Tio yang sudah terkapar. Buh! Nani menjerit, melepaskan tabung itu, lalu mundur dengan gemetar hebat. "Mas!" Tangis Nani pecah. Masio merangkak mendekati istrinya, memeluk kakinya. Ia memeriksa nadi di leher Tio. Masih ada, tapi lemah. Pria itu pingsan. Sudah. Masio memeluk Nani erat-erat. Keduanya merosot ke lantai di bordes tangga yang hancur itu. Hujan di luar masih menderu, tapi di dalam rumah, teror itu akhirnya berhenti. Di bawah, pintu lemari bawah tangga terbuka pelan. Gesta mengintip keluar, memegang senter mainannya. Cahayanya menyorot ke arah orang tuanya dan ke arah anak tangga yang patah. Di sana, di antara serpihan kayu anak tangga yang jebol, Masio melihat sesuatu yang lain. Di balik papan tangga itu, kakek Harun telah menjejalkan gulungan kawat berduri bekas pagar. Itulah yang membuat kaki Tio tersangkut dan tercabik parah, sehingga ia tidak bisa bangkit. Bahkan dalam kerusakannya, kakek Harun telah memastikan musuhnya tidak akan bisa lolos. Tiba-tiba, pintu depan didobrak paksa. "Polisi, jangan bergerak!" 3 petugas berseragam basah kuyup menyerbu masuk dengan senjata laras panjang dan senter taktis yang menyilaukan. Mereka menemukan Masio dan Nani yang berlumuran darah, duduk di atas tangga yang rusak, menjaga tubuh seorang burunan yang tak sadarkan diri. Masio mengangkat tangannya lemah, melindungi mata Nani dari cahaya senter. "Dia di sini," kata Masio parau. Ayah saya menangkapnya." Inspektur Aryo muncul dari balik punggung petugas. Ia melihat kondisi tangga, melihat Masio, lalu melihat foto kakek Harun yang tergantung miring di dinding ruang tengah. Inspektur itu menurunkan senjatanya perlahan. Ia mengangguk hormat, bukan pada Masio, tapi pada keheningan rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan seorang kakek tua. Berikut adalah bagian 4, bagian terakhir dari cerita Mata Tua yang Tak Terpejam. Bagian ini berfokus pada resolusi emosional, pengungkapan terakhir dari dedikasi sang kakek, dan bagaimana keluarga ini melanjutkan hidup dengan membawa warisan pelindung. Cahaya biru dan merah kembali mewarnai dinding rumah Masio, tapi kali ini nuansanya berbeda, bukan lagi ketakutan akan ketidaktahuan, melainkan kelegaan yang getir. Ambulans membawa tubuh Septian Hadi, alias Pak Tio, yang babul belur dan tak sadarkan diri. Kakinya yang hancur terjepit di tangga dibalut darurat. Borgol besi mengikat tangannya ke sisi brangkar. Masio duduk di bumper belakang mobil ambulans lain, membiarkan petugas medis membersihkan luka sayat di lengan kirinya. Perih, tapi rasa sakit fisik itu membantunya tetap sadar di tengah guncangan mental yang hebat. Nani duduk di sebelahnya, memeluk Gesta yang tertidur karena kelelahan emosional. Inspektur Aryo menghampiri mereka sambil membawa sebuah buku catatan kecil, buku yang sebelumnya ia tunjukkan di rumah saat mengabarkan kematian kakek Harun.
Namun kali ini, ia membawa satu benda lagi yang ditemukan tim forensik di saku celana Tio. "Bapak Masio," sapa Inspektur Aryo pelan. "Dia bakal dipenjara seumur hidup kan?" tanya Masio tanpa basa-basi. Tatapannya kosong menatap rumahnya yang kini dipasangi garis polisi kuning. Dengan rekam jejaknya dan bukti percobaan pembunuhan malam ini, dia tidak akan pernah melihat matahari bebas lagi, tegas Aryo. Ia kemudian menyerahkan sebuah kunci Inggris kecil yang sudah berkarat. "Bapak bisa lihat apa yang ada di gagangnya." Masio menerima kunci itu. Di gagang besinya, ada goresan kasar, seolah seseorang sengaja merusaknya dengan kikir besi, agar tidak bisa dipakai dengan sempurna. Pelaku mengaku sempat kesulitan membuka ventilasi kamar mandi belakang rumah bapak 2 hari lalu. Kuncinya selip terus. Jelas Aryo. Sepertinya Pak Harun pernah menemukan peralatan pelaku yang disembunyikan di halaman, dan diam-diam merusaknya. Ia menyabotase alat tempur musuhnya. Masio menggenggam kunci Inggris itu erat-erat hingga tangannya memutih. Ayahnya tidak hanya bertahan, ayahnya melakukan gerilya. Perang diam-diam antara seorang lelaki tua bisu melawan predator sadis, tepat di bawah hidung Masio yang buta. "Bapak bisa istirahat malam ini di hotel. Tim kami akan menjaga TKP," kata Aryo menepuk bahu Masio. "Bapak beruntung punya sistem keamanan seperti itu di dalam rumah." "Bukan sistem keamanan, Pak," koreksi Masio, suaranya parau, menahan nangis. "Itu ayah saya." 3 hari kemudian, Masio dan Nani kembali ke rumah. Garis polisi sudah dicabut. Bau amis darah di tangga sudah dibersihkan, meski noda samar masih tertinggal di kayu yang patah. Mereka berniat membereskan barang-barang kakek Harun. Bukan untuk dibuang, tapi untuk disimpan dengan layak. Rasa bersalah masih menghantui setiap sudut rumah itu. Masio merasa seperti pencuri yang masuk ke tempat suci saat ia melangkah masuk ke kamar bekas ayahnya. Saat Nani menurunkan foto wisuda Masio yang tergantung miring di dinding kamar kakek, bingkai foto itu terjatuh dan pecah. Di balik foto Masio yang tersenyum bangga memegang toga, terselip sebuah amplop coklat tua. "Mas," panggil Nani. Masio membuka amplop itu. Isinya bukan uang, bukan surat wasiat harta. Isinya adalah potongan-potongan clipping koran lama tentang kasus penculikan anak. Dan selembar kertas HVS yang penuh dengan tulisan tangan gemetar kakek. Rupanya, di saat-saat pikirannya jernih, kakek menulis surat ini. Mungkin dia tahu dia akan kehilangan kemampuan bicaranya atau ingatannya semakin parah, jadi dia menulisnya sebagai antisipasi. Masio membacanya dengan tangan gemetar. "Untuk Masio, anakku yang pintar. Kalau kamu baca ini, mungkin ayah sudah nggak ada, atau ayah sudah lupa cara ngomong sama kamu. Maaf ya, ayah jadi beban. Ayah tahu kamu capek. Ayah lihat kamu sering pijat kepala kalau habis bayar listrik. Tapi Masio, ada orang jahat di sebelah rumah. Matanya kayak mata ular. Ayah pernah lihat dia di koran bekas pembungkus cabai di pasar. Wajahnya mirip buronan polisi. Ayah coba bilang, tapi mulut ayah kaku. Ayah coba tunjuk, tapi kamu bilang ayah halusinasi. Gak apa-apa, ayah paham. Orang tua memang sering dianggap gila. Ayah sudah longgarkan tangga. Ayah sudah tumpulkan pisau daging di dapur, biar kalau dia rebut, gak terlalu tajam buat lukai kalian. Ayah sudah taruh racun tikus di bakso di kulkas bagian paling belakang. Jangan dimakan ya, itu buat si ular kalau dia lapar. Jaga Gesta. Jangan biarkan dia main di dekat pagar Bougainville. Di situ ada lubang. Ayah sayang kalian. Ayah masih kuat jaga rumah ini. Jangan usir ayah ya. Ayah takut kalau ayah pergi, si ular masuk." Masio merosot ke lantai, memeluk kertas itu ke dadanya. Tangisnya pecah, meraung. Suara tangis penyesalan yang paling menyakitkan dari seorang anak yang terlambat menyadari besarnya cinta orang tua. Nani memeluk suaminya, ikut menangis. Mereka menyadari betapa detailnya cinta kakek. Bahkan dalam keterbatasan fisik dan mentalnya, prioritas utamanya tetap keselamatan Masio dan keluarganya. "Maafin Masio ya, maafin Masio," racau Masio berulang kali ke ruang kosong itu. Gesta berdiri di ambang pintu, memegang mainan robotnya. Dia tidak menangis, wajahnya tenang. "Ayah kenapa nangis? Kakek kan hebat, kakek menang lawan monster mata merah." Bagi Gesta, kakeknya adalah pahlawan super yang nyata. Dan mungkin
Itu satu-satunya penghiburan yang bisa Masio pegang saat ini. Pemakaman kakek Harun dihadiri banyak orang. Bukan hanya kerabat, tapi juga para tetangga yang dulu sempat bergunjing bahwa Masio menelantarkan orang tua atau menganggap kakek Harun sebagai orang gila kompleks. Berita tentang keberanian kakek yang berjalan kaki puluhan kilometer dan meninggalkan jebakan yang melumpuhkan buronan polisi telah menyebar. Kini, mereka datang dengan kepala tertunduk, membawa rasa hormat. Hujan gerimis turun membasahi tanah merah yang masih gembur. Masio berdiri paling depan, mengenakan pakaian hitam, memegang payung yang memayungi nisan kayu sederhana bertuliskan nama ayahnya. Inspektur Aryo juga datang, berdiri tegap memberikan hormat militer singkat ke arah makam. Saat sesi tabur bunga, Masio berlutut. Dia tidak peduli celana bahannya kotor terkena lumpur. Dia mengusap nisan itu. "Yah," bisik Masio, "rumah aman. Gesta aman, si ular itu sudah dikurung." Angin berdesir di antara pepohonan kembaja, seolah-olah menjawab bisikan Masio. Masio janji, lanjutnya, suaranya bergetar namun tegas. "Masio akan gantiin ayah jaga rumah. Istirahatlah ya, tugas jaga malam ayah sudah selesai." Nani meletakkan buket bunga sedap malam, bunga kesukaan almarhum istrinya, Ibu Masio, di atas gundukan tanah. "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menjaga kami, walau kami sering tidak berterima kasih." Setelah prosesi selesai dan pelayat mulai pulang, Masio masih berdiri di sana cukup lama. Dia memandang makam itu, lalu memandang tangannya sendiri. Tangan yang dulu dia gunakan untuk menyeret ayahnya keluar rumah, kini berjanji untuk menjadi tangan yang melindungi. Dia mengambil segenggam tanah makam itu, memasukkannya ke dalam sapu tangan dan menyimpannya di saku kemeja dekat jantungnya, sebagai pengingat. 1 bulan berlalu. Kehidupan di rumah Masio perlahan kembali normal, namun tidak akan pernah sama lagi. Renovasi rumah dilakukan, tangga yang rusak diperbaiki, kali ini dengan kayu solid yang kokoh. Pintu kamar bekas kakek diganti engselnya, namun daun pintunya yang penuh bekas congkelan linggis tetap dipertahankan atas permintaan Masio. Ia hanya menvernis ulang agar rapi. "Kenapa nggak ganti baru sekalian, Mas?" tanya tukang kayu. "Biar saya ingat," jawab Masio singkat. Masio memasang CCTV di 4 sudut rumah, alarm pintu otomatis, sensor gerak di halaman belakang. Secara teknologi, rumah itu kini seperti benteng. Namun Masio tahu, teknologi hanya alat bantu. Keamanan sejati ada pada kewaspadaan penghuninya. Setiap malam, sebelum tidur, Masio kini punya ritual baru. Ia akan mengelilingi rumah, mengecek kunci jendela, mengecek pagar, mengecek loteng. Bukan karena paranoid, tapi karena tanggung jawab. Malam itu, Masio menemukan Gesta sedang duduk di ruang tamu gelap, menatap ke arah jendela depan. "Gesta, kok belum tidur?" tanya Masio singkat. "Gesta lagi bantu kakek," jawab anak itu polos. Masio tertegun. "Bantu kakek?" "Iya, dulu kakek suka duduk di sini jam segini. Katanya lihat bintang, padahal kakek lihat pagar." Gesta menunjuk kursi rotan tua di sudut ruangan yang sengaja tidak dibuang Masio. Gesta cuma nemenin, biar kakek gak sendirian jaganya. Hati Masio menghangat sekaligus nyeri. Trauma Gesta perlahan sembuh dengan cara yang unik. Ia tidak merasa diteror, ia merasa didampingi. Masio duduk di sebelah anaknya. Ia merangkul bahu kecil itu. "Mulai sekarang, biar ayah yang duduk di sini. Gesta tidur ya, besok sekolah." "Ayah bisa?" tanya Gesta ragu. "Mata ayah suka ngantuk kalau malam." Masio tersenyum kecut. "Ayah belajar, ayah minum kopi, ayah akan buka mata lebar-lebar, janji." Gesta menatap ayahnya lalu mengangguk. Ia memeluk Masio sebentar sebelum berlari naik ke kamarnya. Masio sendirian di ruang tamu. Ia menatap kursi rotan kosong milik ayahnya. Seolah-olah ia bisa melihat bayangan samar sosok renta itu duduk di sana, memegang tongkat, waspada menatap kegelapan. Malam semakin larut, jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Jam yang sama saat Masio pertama kali menemukan ayahnya memegang pisau sebulan yang lalu. Hujan turun rintik-rintik menciptakan irama yang menenangkan sekaligus melankolis. Masio duduk di kursi rotan itu. Di pangkuannya tergeletak tongkat jalan besi milik kakek Harun. Tongkat itu terasa dingin, namun memberi rasa aman yang aneh. Di meja sampingnya, secangkir kopi hitam mengepul. Tiba-tiba, terdengar suara krak dari arah halaman belakang. Suara ranting patah. Tubuh Masio menegang. Instingnya langsung bekerja. Dulu, ia akan mengabaikannya.
atau menganggap itu kucing. Dulu, ia akan memarahi siapa saja yang ribut malam-malam. Tapi sekarang, Masio berbeda. Ia tidak berteriak, ia tidak panik. Masio berdiri perlahan, tanpa suara. Ia menggenggam tongkat besi ayahnya dengan mantap. Ia berjalan menuju dapur, menuju pintu kaca yang menghadap halaman belakang. Ia menyalakan lampu sorot halaman yang baru dipasangnya. Cahaya terang benderang menyapu seluruh sudut taman. Seekor kucing liar melompat kaget dari atas pagar dan lari. Hanya kucing. Masio menghela napas lega, namun ia tidak langsung mematikan lampu. Ia berdiri di sana selama 5 menit penuh, memindai setiap sudut, setiap bayangan pohon, setiap celah, memastikan, benar-benar memastikan. Setelah yakin aman, barulah ia mematikan lampu sorot. Masio berbalik menatap pantulan dirinya di kaca pintu. Wajahnya lebih tua dari usianya. Ada garis lelah di bawah matanya. Tapi matanya tajam, hidup, waspada. Ia melihat bayangan ayahnya dalam dirinya sendiri. Aman ya, bisiknya pada keheningan rumah. Tidur yang nyenyak, giliranku sekarang. Masio berjalan kembali ke ruang tengah, meletakkan tongkat itu di tempat khusus yang ia buat di samping pintu utama, sebagai simbol penjaga rumah. Ia mematikan lampu ruang tengah, menyisakan satu lampu kecil di atas foto kakek Harun yang tersenyum kaku. Mata tua itu akhirnya terpejam di dalam tanah, namun warisannya, sebuah kewaspadaan yang lahir dari cinta, kini hidup di mata anaknya. Rumah itu tidak lagi sekedar bangunan tembok dan atap. Rumah itu adalah benteng yang dijaga oleh cinta yang tak pernah tidur. Dan di luar sana, kegelapan malam tetap ada, namun tidak lagi berani mendekat. Tamat. Itulah akhir dari Mata Tua yang Tak Terpejam, definisi penyesalan yang benar-benar terlambat. Sekarang saya tantang kalian jujur di kolom komentar. Jika kalian jadi Masio dan melihat orang tua kalian memegang pisau menunjuk jendela gelap, apa yang kalian lakukan? Ketik percaya kalau kalian akan cek keluar, atau ketik usir kalau kalian lebih pilih amankan anak? Saya tunggu jawaban kalian di bawah. Jangan lupa like video ini kalau ceritanya bikin nyesek, dan subscribe untuk misteri berikutnya. Sampai jumpa!